Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dini waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan tayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita untuk pelajaran hukum-hukum tajwid. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjutkan materi kita kepada bab yang keempat, yaitu hukum lam sukun. Taib, kita perhatikan di sini, pada bab yang keempat, pembahasan kita adalah hukum lam sukun yang nantinya akan ada dua hukumnya, yaitu izhar dan idgham. Nah, pada pertemuan yang lalu di bab tentang nun sukun dan tanwin, ya kita mengetahui bahwasannya di sana ada empat hukum, yaitu ada izhar, ada idgham, ya kemudian ada iqlab dan ada ikhfa dengan masing-masing namanya. Tayyib, ya, yang pada intinya hukumnya ada empat. Nah seperti itu. Kemudian kita berpindah ke hukum mim sukun. Nah, pada saat di mim sukun ya berkurang satu, iklab tidak ada. Di sana ada tiga hukum, apa saja? Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa. Dengan masing-masing namanya sesuai dengan babnya. Nah, jadi kalau di bab nun sukun dan tanwin, ikhfanya namanya ikhfa hakiki. Kalau di bab mim sukun namanya ikhfa syafawi. Nah, seperti itu ya. Baik, nah adapun di bab lam sukun ya, ini tinggal dua sifatnya. Afan, hukumnya. Nah, apa saja itu? Izhar dan idgham. Nanti ada lam yang dibaca dengan izhar yang bunyinya jelas dan ada juga yang dengan diidghamkan atau dengan dileburkan. Nah, lamnya dileburkan kepada huruf yang setelahnya. Taib. Nah, apa yang hilang di sini? Ikhfa. Ikhfa nggak ada. Nah, di lam sukun tidak ada ikhfa. Kalau tidak melebur, ya jelas bunyi huruf lamnya. Baik, nah sekarang kita lihat di sini. Ketika kita mendapati huruf lam sukun, maka kita harus memperhatikan huruf setelahnya. Nah, sama seperti bab-bab yang sebelumnya. Nah, karena hal ini akan mempengaruhi hukum bacaan yang muncul pada lafal tersebut. Ya, taib. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, jadi secara singkatnya, supaya kita bisa juga memahami ya secara mudah ya, bahwasanya di pembahasan lam sukun ini ada huruf lam yang masuk ke dalam golongan alif lam, ya bentuknya itu bentuk alif lam. Baik. Dan ada yang golongan bukan alif lam atau lam tunggal, nggak ada alif di depannya. Taib. Nah, kalau yang bentuknya golongan alif lam ya, itu biasa kita sebut dengan al. Dengan al. Nanti ada al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. Nah, kita sering baca dengan al ini. Alhamdu, ar-Rahmanu, ya. Nama-nama surah juga Al-Baqaratu, Al-Fatihatu, al semua depannya. Nah, ini ada hukum tersendiri. Taib. Adapun yang tidak berbentuk al, nanti juga ada pembahasannya di sini. Nah, seperti itu. Intinya, baik pada golongan yang bentuknya alif lam atau al, ya, dia ada dua cara baca. Nanti ada golongan yang idgham, ada yang golongan huruf-huruf yang dibaca dengan izhar atau jelas huruf lamnya. Demikian juga yang bukan alif lam atau lamnya tunggal, nggak ada alif di depannya. Nah, maka ini juga nanti ada dua cara bacanya, ada yang idgham, ada yang izhar, seperti itu. Nah, intinya ya hukum yang ada di sini di pembahasan lam sukun ini hanya dua saja. Kalau nggak izhar ya idgham. Nah, seperti itu. Kalau tidak izhar dia idgham. Baik, nah sekarang kita lihat di sini. Kita masuk kepada pembahasan pertama, golongan alif lam. Nah, baik. Nah, pada lam yang termasuk golongan alif lam, ya,
Ada dua cara bacanya. Ya, ada dua cara baca sesuai dengan golongannya. Pertama, ada yang huruf-huruf ya, ada huruf-huruf yang dibacanya dengan cara idgham. Lamnya dibaca dengan cara idgham. Apa itu? Nah, ini ada huruf ta, ada sa, ada dal, zal, ya, ro dan seterusnya. Ini semua 14 huruf ini kalau ada lam sukun ketemu dengan salah satu dari huruf ini ya. Ingat ya, alif lam ya. Alif lam ketemu dengan salah satu dari huruf ini, maka dibaca dengan cara idgham. Contohnya misalnya gimana? Contohnya yang ini. Altin, harusnya kan altin. Altin. Nah, tapi karena di sini huruf ta ya, maka dia langsung masuk idgham, lamnya dilewatkan dari a langsung masuk ke ta. Atin. Atin ya, jangan altin. Nah, seperti itu. Jadi atin. Nah, seperti itu. Taib. Nah, berikutnya juga as-sawabu. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi jika alif lam bertemu dengan huruf-huruf ini, ya, bunyi huruf lamnya tidak terdengar, tidak jelas, tidak terdengar, ya. Nah, atau tidak dibaca. Nah, tidak dibaca, tapi langsung melebur kepada salah satu dari 14 huruf ini. Nah, ini disebut juga dengan apa? Asyamsiyah. Nah, asyamsiyah. Taib, asyamsiyah. Nah, asyamsiyah itu, syams itu matahari, ya, matahari. Syams itu artinya matahari. Nah, jadi matahari itu terkadang dia sulit untuk kita lihat. Kalau kita mau lihat langsung matahari itu, wah, sakit ya mata kita, sulit untuk dilihat. Tapi dia ada nggak? Ada di situ. Mataharinya itu ada. Mataharinya ada, tapi sulit dilihat. Nah, itu permisalan untuk lam di sini, ya. Lam di sini seperti kita ingin melihat matahari. Nah, ada tapi sulit untuk dilihat. Nah, taib, maka dia melebur ya, tidak terbaca. Nah, itu analoginya seperti itu. Taib. Nah, huruf-huruf ini ada 14, sekarang kita lihat. Nah, kalau seandainya dia masuk kepada eh, lafadz ya. Nah, maka dia terbaca ya langsung masuk kepada huruf yang 14 ini. Contoh misalnya al ketemu tin, langsung at-tin ya. At-tin. Yang ini juga as-sawabu, jangan al-sawabu ya, tapi as-sawabu. Berikutnya ad-dinu. Ad-dinu. Az-zariyat ya. Az-zariyat. Ar-Rah. Bukan Al-Rahman, Al-Rahman tapi Ar-Rahman. Az-Zaitun. As-Salam. Ya, As-Salam. Asy-Syamsu. Asy-Syamsu. As-Salatu. Ya. As-Salatu. Ini juga sama, langsung masuk ke dot. Ad-dhallina. Ad-dhallina. Ini juga at-tariqu. At-tariqu. Az-zulumatu. Az-zulumatu. Al-lailu. Al-lailu. Langsung masuk. Al-lailu. Berikutnya an-nasu. An-nasu. Nah, seperti itu. Langsung masuk ke nun. Kemudian karena dia bertasydid, maka dipraktekkan marotibul gunnahnya tingkatan yang pertama. Ya, durasinya paling lama. Tahan paling lama. Taib, nah itu adalah golongan dari alif lam ya untuk hukum yang pertama dibaca dengan idgham. Baik, adapun berikutnya ini adalah yang dibaca dengan hukum izhar atau jelas. Taib, apa saja? Itu ada 14 hurufnya juga. Nah,
Ada aba, jaha, kho, agho, faqo, ka, mim, waw, ha, ya. Ini semua dibaca jelas. Lamnya ya. Lamnya ketika bertemu huruf ini dibaca jelas. Nah, atau sering disebut dengan al-qamariyah. Al-qamariyah. Ini kan al kan terbaca ya. Al-qamariyah. Alif lamnya disebut al-qamariyah. Nah, kenapa komar? Komar itu kan bulan. Bulan itu ada dia. Ada dan bisa dilihat. Nah, jadi analoginya seperti itu. Dia ada bulan itu dan bisa terlihat dengan jelas. Begitu. Tapi berikutnya, ini kita baca contohnya. Al ketemu Hamzah di sini, maka dibaca Al-Ahadu. Al-Ahadu. Bukan A-Ahadu. Lamnya harus jelas. Al-Ahadu. Kemudian Al-Baqaratu. Al-Baqaratu. Al-Jannatu. Al-Jannatu. Al-Hashru. Al-Hashru. Al-Khannasu. Al-Khannasu. Al-Asru. Al-Asru. Al-Ghashiyatu. Al-Ghashiyatu. Ini bukan Al-Fatahatu ya. Al-Fatihah ini. Nah. Al-Fatihatu. Al-Fatihatu. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Al-Karimu. Al-Karimu. Al-Ma'idatu. Al-Ma'idatu. Al-Waqi'atu. Al-Waqi'atu. Al-Humazatu. Al-Humazatu. Al-Yatimu. Al-Yatimu. Nah, tapi ini adalah huruf-huruf yang lamnya terbaca jelas. Seperti itu. Nah, jadi untuk golongan pertama ini yang berbentuk alif lam ini al ini ya alif lam alif lam. Nah, ini semuanya ada dua hukumnya, ada yang dibaca idgham, ada yang dibaca izhar. Baik. Intinya kalau kita sekarang di Al-Qur'an yang kita dapatkan itu kita sudah banyak dibantu. Nah, kalau kita mendapati ada setelah alif lam, ya setelah alif lam ada tasdid, sudah. Berarti itu maknanya dibaca dengan idgham. Nah, kita sudah banyak dibantu dengan tanda baca yang diletakkan oleh para ulama. Nah, taib. Seperti ini ada tasdid, 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 berarti artinya itu langsung masuk ya. Nah, hukumnya idgham. Kalau nggak ada tasdid ya, berarti itu namanya izhar, dibaca jelas. Taib. Seperti itu. Baik, kita masuk yang berikutnya adalah yang bukan alif lam. Nah, yang bukan bentuk alif lam. Yang pertama, ada yang berhukum idgham juga. Nah, pada saat kapan itu? Pada saat lam sukun bertemu dengan lam atau ro. Nah, ya, ketemu lam ya atau ro ya, maka dia dibaca dengan idgham. Contohnya misalnya di sini. Ya, bal ketemu la, maka langsung masuk ke sini. Balla, balla. Nah, balla tukrimunal yatim. Ini balik lagi alif lam. Alif lam berarti di sini dibaca jelas. Kenapa? Setelah huruf lamnya ada huruf ya. Ya tadi termasuk ke dalam golongan ini. Ya, berarti dibaca izhar. Taib. Nah, bal la tukrimunal yatim. Baik. Berikutnya, bal ketemu la, masuk lagi. Bal la yakhafunal akhirah. Ya. Alif lam ketemu a di sini, a masuk ke huruf ini ya, golongan alif lam yang hukumnya izhar. Baik. Berikutnya ini juga sama, lam sukun ketemu huruf lam maka langsung masuk. Ballahum. Ballahum. Begitu. Ya.
Baik, berikutnya yang dibaca dengan idgham juga adalah apabila bertemu dengan ro. Nah, waqul ketemu robbi, maka langsung masuk. Waqur robbi. Waqur robbi. Nah, kita sudah dibantu oleh para ulama ya dengan tanda baca tasdid. Kalau tasdid, kita ingat saja, tasdid itu salah satu artinya adalah idgham. Nah, salah satu arti dari tasdid itu mengingatkan kita kepada idgham. Maka langsung masuk. Wa qur rabbi zidni ilma. Seperti itu. Baik, berikutnya bal ketemu ro langsung masuk. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Nah, seperti itu. Jadi lamnya dilewatkan langsung masuk ke huruf ro. Wa qur rabbi anzilni. Wa qur rabbi anzilni. Ya, nun sukun ketemu zai. Nah, ini hukumnya ikhfa hakiki. Ya, di bab tentang nun sukun dan tanwin. Taib. Nah, ini adalah yang pertama untuk golongan yang bukan alif lam, ya, hukumnya idgham. Apa hurufnya? Lam dan ro. Seperti itu. Baik, maka yang dibaca dengan izhar adalah selain dari lam sama ro, semuanya dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Taib. Nah, selain lam sama ro, jadi tidak perlu kita hafalkan. Itu yang kita sebutkan saja. Selain lam sama ro. Jadi yang kita hafal hanya yang jumlahnya sedikit saja. Seperti ini, lam sama ro, ya. Nah, kemudian huruf apa lagi? Huruf hukum nun sukun dan taun misalnya izhar halki ya. Aha, aha, gha. Nah, iqlab ba. Kemudian idgham bi gunnah ya wa mim nun lam ra. Kemudian ikhfa apa namanya? Selainnya ya, sisanya. Gitu saja. Yang banyak tidak perlu kita hafalkan ya. Yang sedikit saja yang kita hafalkan. Taib. Nah, sekarang, maka semuanya ini dibaca dengan izhar, dengan jelas. Contoh misalnya, fal yauma. Nah, lam di sini ya, lam ketemu ya. Fal yauma, bukan lam, bukan ro setelahnya. Nah, fal yauma, jelas. Bal kan. Setelah lam sukun, bukan huruf lam, bukan huruf ro. Jadi jelas. Bal kanu. Hal ta'lamu ya setelah lam huruf ta ya bukan lam bukan ro. Hal ta'lamu yu'minuna bil ghaibi ya bil ghaibi. Faqul hal laka ya. Faqul ini lam ketemu ha. Ya ha ini bukan lam bukan ro berarti jelas faqul. Ya. Halaka, lam ketemu lam. Lam tadi masuk ke dalam ini. Yang idgham berarti langsung masuk ya. Halaka. Halaka. Faqul halaka. Nah, ilma. Lam ketemu mim. Ini juga jelas. Ilma. Qul a ya, lam ketemu a. Ini juga jelas. Qul a'udzu. Nah, bi rabbil falaq ini masuknya ke alif lam ya, golongan alif lam ketemu huruf fa. Oh, ini fa berarti masuknya ke sini. Nah, ya. Golongan yang sini ya, ya izhar. Intinya kalau kita ingin simpelnya, kita lihat saja tanda bacanya. Kalau tidak ada tasdid, berarti jelas. Kalau ada tasdid, berarti masuk. Kemudian al-sinatahum. Al-sinatahum. Lam sukun ketemu sin. Ya. Berikutnya wama khalfahum. Wama khalfahum. Ya. Lam ketemu fa. Ini juga jelas. Kemudian wasulhu khair. Wasulhu. Lam ketemu ha. Ini juga jelas. Ya. Sulhu khair. Anzalna. Zalna. Lam ketemu nun. Ini juga jelas. Karena nun bukan lam, bukan ro. Taib. Nah, ini adalah hukum yang harus kita ingat di dalam bab tentang lam sukun. Ya, intinya di pembahasan lam sukun itu lamnya ada dua golongan. Ada yang termasuk golongan alif lam, ada yang bukan alif lam. Nah, dan masing-masingnya ada yang dibaca dengan idgham, ada yang dibaca dengan izhar. Nah, di sini juga ada yang dibaca idgham, ada yang dibaca izhar.
Untuk alif lam qamariyah atau syamsiyah, ya simpelnya kita ingat saja. Kalau ada tasdid, ya berarti bacanya masuk dengan idgham. Kalau tidak ada tasdid, maka cara bacanya dengan izhar. Ya, itu mudahnya. Demikian juga yang ini. Ya, nah hurufnya yang idgham adalah lam sama ro. Biasanya kita diingatkan ya oleh para ulama ya dengan tanda baca tasdid ya. Selama ada tasdid berarti cara bacanya masuk langsung. Nah, sedangkan huruf-huruf yang lain dia tidak dibaca dengan masuk ya, namun dibaca dengan jelas. Nah, maka tidak ada tasdidnya di sini. Tidak ada tanda tasdidnya. Nah, maka itu menunjukkan dia dibaca dengan jelas. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh praktek kita membaca surah At-Toha, surah Toha ya, afan. Surah Toha ayat 114 sampai dengan 117. Baik, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan dulu. Fata'alallahul malikul haq. Nah, alif lam ketemu ha di sini ya. Alif lam ketemu mim. Berarti ini apa? Izhar. Alif lam ketemu ha berarti izhar. Wala ta'jal bi. Lam ketemu ba berarti izhar. Ya. Min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qul ketemu ra. Ya, lam ketemu ra. Lam sukun ketemu ra tadi hukumnya idgham masuk. Wa qur rabbi. Ya, zidani ilma. Lam ketemu mim ini jelas ya. Jelas. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wa idh qulna nani lam ketemu nun ini juga jelas. Kenapa? Setelah lam sukun kan bukan la sama ro. Kalau la sama ro baru dia idgham. Kalau bukan lam sama ro dia idhar. Lil malaika ya. Lil nani lam sukun ketemu mim. Oh ini juga jelas ya. Sujudu li Adama fasajadu illa iblisa aba faqulna ya. Lam ketemu nun juga jelas. Ya Adamu inna hadza aduwwul laka li zaujika fala yukhrijannakuma minal. Nah, alif lam ketemu jim ya. Alif lam, lamnya ketemu jim. Nah, ini namanya al-qamariyah ya, dibacanya jelas ya. Fatashqa. Baik. Sekarang kita coba baca. Apabila kita membaca dari pertengahan, maka kita mulakan dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ya وقل ربي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجن عفوا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Taib. Nah, kira-kira seperti itu cara membaca ya eh, apa namanya surah Toha ayat 114 sampai dengan 117. Taib, barakallahu fikum. Mungkin ini saja materi kita untuk hari ini. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan kita yang berikutnya. Bila ta'ala, kita cukupkan. Naktafi bil qadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.